Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang pertama ini, mata kuliah bahasa pemrograman, saya Tamsir Aryadi sebagai dosen akan mengampu mata kuliah di program studi teknik sipil, yaitu bahasa pemrograman. Hari ini tanggal 4 Oktober 2022. Bagi yang belum lebih jelas, untuk lebih jelas materinya, silakan download di e-learning e-learning2.binadarma.ac.id. Pada pertemuan yang pertama ini, bahasan yang akan kita bahas yaitu apa itu bahasa pemrograman, karena bahasa pemrograman itu merupakan bagian daripada pelajaran atau MK dari ilmu komputer. Nah, di program teknik sipil ini ada mata kuliah yang dianjurkan untuk membahas bahasa pemrograman. Nanti kita akan menggunakan MATLAB ya, aplikasi MATLAB. Tapi kita belajar bahasa pemrograman yang pemahaman terlebih dahulu. Kemudian untuk SKS-nya ada 3 SKS, waktunya 2,5 jam tatap muka. Tatap muka maksudnya kalau dia e-learning berarti di tulisan sispo atau sisponya itu bisa online menggunakan Zoom, Google Meet atau seperti ini dengan video dan mengisi komponen-komponen yang ada di e-learning. Kemudian 2,5 jam pekerjaan rumah, 2,5 jam membaca buku atau literatur yang ada di internet. Kemudian, saya lupa menjelaskan, nanti silakan klik di e-learning 2.binadarma.ac.id itu, cari di pengumuman, itu ada link Telegram, silakan diklik link invite-nya agar bisa bergabung ke saya ya, agar bisa mudah kita berkoordinasi. Next ya, untuk kehadiran ya. Kehadiran itu 10%, tugas itu 20%, UTS itu 30%, dan UAS 40%. Ya, saya mohon maaf, slide-nya jadi berubah karena saya masukkan di online Canva. Next. Untuk komponen penilaian ya, grade nilai itu dari E sampai ke A ya. Nilai 85 itu dapat A, 75 ke atas itu dapat B, 40 ke atas itu dapat C, 40 atau kurang dari 60, kurang dari 75 itu C, kurang dari 60 D, kurang dari 40 itu E nilainya. Tapi nilai yang di sini itu adalah bersifat tentatif bagi saya. Ya. Bila kamu mengerjakan semua tugas-tugas baik yang ada di e-learning ataupun secara tatap muka via Zoom atau via video, kamu mengerjakan semua, maka saya akan memberikan penilaian berbeda. Ini yang tertulis ya. Kemudian sebelum kita melanjutkan ya, nah jadi pecah ya. Gambarnya tidak tampil, saya mohon maaf. Sebenarnya ada gambar ya. Kalau kita membahas bahasa pemrograman, itu kaitannya dengan algoritma. Apa itu algoritma? Yaitu kalau kita bahasa sehari-hari, algoritma adalah cara berpikir ya.
Kan ada tuh kalau kita di keseharian kita berjumpa dengan teman-teman kita ataupun kita di kelompok kita, di sebagainya. Ada yang mengatakan bahwa orang pintar kalah dengan orang calak. Ya, tapi dari segi kepintaran dia mengerjakan segala sesuatu secara sistematis, ya, sistematika atau secara urut. Kalau calak itu dia bisa melompat-lompat. Nah, saya mengajak Anda berpikir untuk menentukan itu agar kita bisa memahami sendiri, karena apa yang kita dapat dengan sendiri itu membekas, ya, sehingga kita menjadi lebih paham. Ya, semua pelajaran algoritma itu membuat cerdas tidak cukup, ya. Kemudian paham teori tidak cukup juga. Kemudian belajar algoritma. Ya, tergantung kepentingan, ya. Kalau kita belajar di bidang sosial, itu algoritma butuh atau tidak? Ya butuh. Logika, ya. Kecepatan. Ya, berdasarkan pengalaman saya itu tes TKDA atau tes kemampuan dasar akademik, saya beberapa kali mengikuti tes, ya, tidak mencapai passing grade yang ditentukan untuk sertifikasi dosen. Saya belajar lagi untuk memenuhi itu. Artinya saya banyak kekurangan. Oh, berarti kita itu ketika menjawab soal, introspeksi saya harus cepat, tepat, ya, dan akurat itu pelajarannya. Kemudian itu belajar adalah berpikir. Ya, kalau kita tidak berpikir berarti kita sudah mati, ya. Lebih baik kita menjadi orang yang continuity dan change, ya, melakukan berkelanjutan dan change, perubahan, merubah yang tidak baik menjadi lebih baik, yang belum ada diadakan tapi yang positif. Saya mohon maaf, ya, ada gambar-gambar yang tidak tampil, tapi kalau di slide yang di e-learning itu sudah tampil. Ya, sebagai contoh itu, ya, menulis, ya. Kita diajarkan atau dianjurkan untuk menulis. Menulis adalah alat bantu untuk mengingat. Ya, betul. Menulis, membaca, ya, dan menghafal itu paling efektif. Tidak terbantahkan lagi teori seperti itu. Contoh, 5 dikali 7. Apakah kita bisa menulis? Menjawab tanpa menulis? Ya, bisa. 5 kali 7 itu jawabnya, ya, jawabnya adalah 35. Dapat mencari jawaban tanpa menulis. Tapi kalau yang seperti ini, 15 kali 17. Apakah kita dapatkah mencari jawaban tanpa menulis? Ya, ada yang bisa, ada yang tidak. Misalnya 5 kali 7, 35. Kan memang kita harus mencari trik cara cepatnya. Itu namanya algoritma, ya. Seperti ini, ya. Seperti ini. Tambah panjang, ya. Berarti kita harus mencari, menulis bisa, menghafal bisa, ataupun kalau kita sudah tahu teorinya lebih cepat, ya. Ya, jadi apakah saya contohnya di sini yang belum selesai, ya. Nah, contoh di sini 715 dikali 517. Nah, ini, ya. 7 kali 5 sama dengan 35, itu gampang. 7 kali 1 sama dengan 7, mudah. 7 dikali 7 sama dengan 49, tidak sulit, ya.
1 dikali 5, 5 sangat mudah. 1 dikali 1 sama dengan 1, lebih mudah lagi. 1 dikali 7 sama dengan 7 juga sangat mudah. 5 dikali 5, 25 tidak sulit. 5 dikali 1 sama dengan 5 tidak sukar. 5 kali 7 sama dengan 35 juga tidak sulit. Yaitu ya pemahamannya. Nah, kalau yang sulit apa ya dari hal ini? Yang sulit itu ya seperti ini. Kita tulis 715 dikali 517 ya 35, 7, 49. Terus kita tambahkan 5, 1, 7, 25, 5, 35. Jadi 36, 96, 55. Itu jawabnya. Next ya. Apakah saya sedang berpikir? Itu pertanyaan untuk kita semua. Ya. Saya rasa pasti berpikir semua. Kemudian, apakah saya sudah berpikir? Ya, pasti ya. Tidak terbantahkan. Kemudian, sewaktu dosen menerangkan, ya usahakan ya, boleh ya. Boleh bertanya, ya memotong penjelasan dosen untuk bertanya boleh. Minta diulang boleh. Mengoreksi kesalahan dosen boleh ya. Tapi dengan cara-cara yang terbaik, cara-cara yang baik. Mengajukan pendapat boleh. Ya, itu saja ya pengenalan dari saya. Nanti akan saya buatkan di pertemuan-pertemuan berikutnya link Zoom. Jadi kita interaksi tatap muka via Zoom untuk kelas PS1 SP ini ya. Karena ini bersifat kalau tulisannya di Sispo itu e-learning. E-learning itu artinya masih online. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.